Yusuf menyandarkan punggungnya di sandaran mobil yang ia bawa. Sekarang ia sudah di depan rumah Aisyah. Setelah menumpahkan unek-uneknya ke Bianca, yang ingin hanya ia tuju adalah istrinya. Yusuf kelelahan raga dan hatinya. Semuanya berantakan. Yusuf butuh Aisyah di sampingnya walau untuk memeluknya. Yusuf yakin Aisyah ada di rumah lamanya. Yusuf keluar dari mobil, memencet bel, dan yang membuka pintu ayah mertuanya. Raut wajah Abi datar waktu melihat menantunya di depan rumahnya. Ia masih sangat marah dan kecewa dengan suami Aisyah. Abi menyuruh Yusuf masuk lalu duduk ke ruang tamu. Semarah-marahnya beliau, Abi tetap menerapkan tata krama untuk tamu yang datang ke rumahnya. "Ada apa kamu ke sini?" tanya Abi datar. Namun jelas Abi tahu maksud menantunya di sini. "Saya ingin menjemput Aisyah, Abi." Abi terkekeh, remeh mendengar ucapan Yusuf. "Punya hak apa kamu membawa Aisyah? Di sini rumah Aisyah tinggal. Saya suami Aisyah. Kewajiban Aisyah untuk tinggal dengan saya." Yusuf mengucap itu tegas. "Setelah kamu menyakiti anak saya," imbun Abi. Yusuf mati kutu. Ia bingung mau menjawab apa, karena memang yang diutarakan Abi benar. Tapi ia sangat membutuhkan Aisyah saat ini. "Tinggalkan Aisyah, saya masih sanggup merawat anak saya." Yusuf menggeleng tegas. "Demi Allah, sampai mati saya tidak akan meninggalkan Aisyah." "Jangan membawa Tuhan setelah apa yang kamu perbuat." Sangat benar, ia seperti tertampar keras. Kemana saja ia saat menyakiti istrinya? Apa ia tak pantas mendapat kesempatan kedua? Ia juga sama hancurnya karena kehilangan calon buah hati. Ia sangat sakit saat mengingat itu semua. Tolong kasih saya kesempatan untuk memperbaikinya. Saya tidak bisa menjanjikan apapun, tapi saya akan mencintai Aisyah sangat tulus. Abi terdiam, tidak mudah menyerahkan anak tunggalnya yang begitu beliau sayangi setelah disakiti. Namun beliau juga tak begitu berhak terlalu ikut campur urusan rumah tangga putrinya. Setelah mendengar penjelasan Yusuf, waktu Abi marah besar tentu. Tapi di sisi lain, beliau tak menyalahkan Yusuf sepenuhnya. Perempuan masa lalu Yusuf ikut andil dalam menyakiti putrinya. Abi bisa melihat keseriusan dan ketegasan dalam setiap kata yang terucap di mata Yusuf. Beliau juga melihat dari sorot mata menantunya kalau Yusuf juga menderita. Umi yang baru balik dari supermarket mengerutkan alisnya melihat menantu dan suaminya di ruang tamu. Umi menatap Yusuf datar. Kepercayaan yang beliau beri pada Yusuf tak lagi 100%. "Sedang apa kamu kesini?" "Umi, pertemukan saya dengan Aisyah, Umi. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semua ini." Umi sungguh tak tega menatap sorot sendu Yusuf. Itu juga mengingatkan dengan Aisyah. "Kamu lebih baik pulang, kamu pasti butuh istirahat," pinta Umi melihat menantunya yang masih baju kantoran. "Saya mohon Umi, kali ini saja." Abi hanya menghela nafas lelah. Umi menatap Abi meminta persetujuan yang dibalas anggukan pelan. "Tunggu sini." Lalu Umi melenggang ke kamar Aisyah. Sedang Abi ikut beranjak, meninggalkan Yusuf sendiri di ruang tamu. Tak lama Umi balik ke Yusuf, tapi beliau sendiri. Hati Yusuf tersentil. Aisyah tak mau menemuinya. "Kamu pulang, Nak. Aisyah sedang tak ingin diganggu siapapun." Jujur Umi, beliau tak ingin memaksa putrinya. "Umi, boleh saya ke kamar Aisyah sebentar?" Umi akan menolak dan lagi ia kalah oleh tatapan Yusuf yang seolah tak kenal letih untuk mendapat maaf Aisyah. Umi mengizinkan Yusuf ke kamar Aisyah. Aisyah terisak di kamarnya setelah meminta Umi mengatakan ia tak ingin bertemu suaminya yang sekarang ada di sini. Kenapa Yusuf baru mencarinya? Kenapa baru sekarang setelah ia selalu ditinggal sendirian? Aisyah merasa dikasihani oleh suaminya sendiri. Ia merasa dirinya juga di posisi Bianca. Ada untuk dibutuhkan. Aisyah tak butuh itu. Ia bisa sendiri, ia tak butuh Yusuf lagi. Cukup kesakitan yang menyakitkan, ia gagal menjadi seorang ibu. Aisyah mengunci pintu kamarnya. Ia ingin menyendiri, tak ingin dikunjungi Aisyah. Mencoba menikmati rasa sakit hati yang diberi Yusuf padanya.
Aisyah mampu menaklukkannya. Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuannya. Saat akan berbaring ke kasur, ia mendengar langkah kaki yang semakin dekat. Dahinya mengernyit. Untuk apa bundanya kesini lagi? Namun tubuhnya kaku saat suara yang sangat tak ingin ia dengar mengalun di telinganya. Cak, ini aku. Aku tahu kamu belum tidur. Aku gak bakal lupa kebiasaan kamu tidur, yang gak bakal bisa tidur jam segini. Bisa keluar sebentar? Kita perlu bicara, Cak. Yusuf berdiri di depan pintu kamar Aisyah. Masuk pun tak bisa. Pintu jelas terkunci. Aisyah diam tak menanggapi itu. Yusuf bakal tak setia apa yang Aisyah lakukan. Kamu pasti benci banget sama aku, sampai gak mau kita bertemu. Yusuf menarik napas sejenak. Maaf, Cak. Maaf atas segala luka yang aku torehkan ke kamu. Maaf telah membuat anak kita pergi. Aku bodoh, sangat. Aku terlalu naif, merasa bersalah, kasihan oleh semua yang menimpa Bianca. Aku mengabaikan kamu yang istri aku. Maaf sayang, maaf. Suara Yusuf serak di akhir ucapannya. Baru kali ini Yusuf bisa mengutarakan semua yang ingin ia sampaikan. Selama di rumah sakit, Yusuf terlalu bisu oleh rasa bersalah dan kehilangan yang bersamaan. Aisyah menutup mulutnya menghalau suara tangis yang hadir padanya. 1000 maaf yang diutarakan pada Yusuf terasa hampa untuk sekarang baginya. Harus seperti apa lagi agar kamu memaafkan aku, Cak? Katakan, aku akan melakukan semua cara itu. Aisyah menghapus air matanya melangkah di belakang pintu. Ceraikan aku, Mas. Dengan itu aku bisa memaafkanmu dan diri aku sendiri, ujar Aisyah tegas. Namun dalam hatinya remuk redam mengucapkan kalimat menyakitkan itu. Yusuf di balik pintu yang sama membeku. Kalimat itu seperti palu gondam pada dirinya, menakutkan. Yusuf terdiam cukup lama. Aisyah sama. Mereka berhadapan namun terhalang pintu. Entah saling menyakiti atau salah satu tersakiti. Cak, jangan siksa aku seperti ini. Kamu buka pintu, pukul aku. Luapkan sakit hati yang aku beri, Cak. Apapun itu, Cak, asal tolong jangan meminta hal mengerikan itu padaku. Aku tak akan sanggup. Aku membutuhkanmu, Cak. Aku butuh kamu untuk selalu di sisiku, ujar Yusuf pasrah, lelah dan berserah. Aku tidak butuh kamu. Aku membencimu sangat. Lagi Aisyah mengucap kata lain dari hatinya. Tanpa dikomando air mata Yusuf turun. Ia menjadi lelaki yang cengeng. Biarlah tak apa. Hanya Aisyah yang mampu membuatnya seperti ini. Apa Aisyah begitu sangat membencinya? Apa sudah tidak ada lagi cinta untuknya? Walau sedikit. Tapi untuk melepaskan Aisyah demi apapun Yusuf tak bisa. Yusuf sangat-sangat mencintai Aisyah. Kamu benar-benar membenciku, Cak. Lirih Yusuf, serak akan nangis. Ya, aku sangat benci kamu, Mas. Tak ada sedikit pun cinta untukku setelah aku kehilangan anakku. Apa kamu tak mau bertemu denganku lagi, Cak? Pergi, Mas. Aku tak mau bertemu denganmu. Aku mau kita berpisah. Segitu hebatnya Yusuf menyakiti Aisyah hingga tak ada ruang untuknya mendapatkan maaf. Apa dengan ia merelakan istrinya, Aisyah akan bahagia. Walau kebahagiaannya bukan lagi untuknya. Boleh aku memelukmu sekali ini? Mungkin untuk terakhir kalinya. Aku tak akan mengganggumu lagi. Aisyah yang di sana menepuk-nepuk dadanya yang begitu nyeri. Sorot Yusuf mengatakan terakhir itu seperti kalimat perpisahan. Harus berakhir di sinikah rumah tangganya? Pulang, Mas. Pulang ke rumahmu. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu singgah bukan di sini. Tolong, Cak, kali ini turutin keinginanku. Kamu masih istriku. Seperti tertampar, benar Yusuf masih punya hak akan dirinya. Aisyah tak mau menambah dosa dengan tak menuruti perintah yang dipinta Yusuf. Dengan ragu Aisyah memegang gagang pintu, pelan ia membuka pintu dan melihat Yusuf yang bersandar tembok kamarnya dengan pandangan menunduk ke bawah. Bahunya bergetar, jelas ia tahu Yusuf menangis juga sepertinya.
Yusuf yang mendengar pintu terbuka mendongak menatap Aisyah yang lumayan dekat dengannya. Mata Aisyah sayu basah oleh air mata. Tubuhnya yang semakin kurus menambah berkali lipat rasa bersalah Yusuf. Dengan sekali gapai Yusuf menarik tangan Aisyah, membawa tubuh Aisyah ke pelukannya. Erat seakan tak mau melepaskan Aisyah meski sedetik. Bahu Yusuf bergetar hebat. Yusuf menangis hebat di caruk leher Aisyah. Tangis yang begitu pilu, tangis rasa bersalah atas segala perbuatan, tangis kehilangan calon penerusnya dan tangis takut kehilangan Aisyah. Begitu juga Aisyah, ia tak mampu untuk ikut melebur dalam tangis menyesakan Yusuf. Aisyah tahu Yusuf sadar semua kesalahannya. Yusuf mengakui apa yang telah ia perbuat. Namun Aisyah juga sulit untuk memaafkan. Untuk memaafkan dirinya saja Aisyah masih kesulitan. Tak ada yang berucap, Yusuf mendekat erat dalam hening istrinya. Yusuf sangat merindukan momen ini. Setelah hampir 15 menit, Yusuf kembali membuka suara. Maaf dan maaf sayang. Hanya itu yang bisa aku ucapkan sekarang. Aku sangat merindukan kamu dan pelukan ini. Aku selalu butuh kamu, Ca. Aku tak akan pernah bisa hidup tanpamu. Aisyah melepas sedikit paksa pelukan Yusuf. Ia menarik nafas untuk menghalau air mata yang terus turun. Kita sudah tak sejalan, Mas. Maaf tak bisa menjadi istri yang sempurna untukmu. Yusuf menggelengkan kepalanya tegas. Tidak, Ca, tidak. Kamu istri yang begitu sempurna untukku. Yusuf memegang pergelangan tangan Aisyah, menggenggam kedua tangan istrinya. Aku tidak akan pernah bisa menceraikanmu, Ca. Raut Aisyah berubah datar melepas genggamannya. Mas, aku sudah gak bisa hidup seatap denganmu. Sayang, please. Aisyah menggelengkan kepala. Aku tidak akan menceraikanmu, Ca. Tidak akan pernah. Mas Yusuf pembohong. Kamu egois sekali. Ya, aku sangat egois. Aku ingin kamu seumur hidupku. Aisyah mundur perlahan. Yusuf sangat berbeda, tak seperti suaminya biasanya. Yusuf terlihat angkuh dan tak mau kalah. Itu menakutkan. Aisyah tak pernah melihat itu dalam diri Yusuf selama ia menjadi suaminya. Kamu jahat. Kamu pembohong. Kamu berbeda. Kamu bukan Mas Yusuf yang dulu. Aisyah semakin mundur hingga punggungnya terbentur pintu. Yusuf mendekat, memperkikis jarak mereka sampai hanya beberapa senti. Aisyah ketakutan dengan jarak sedekat ini. Yusuf mendukung tubuh Aisyah pada pergelangan kedua tangan besarnya. Aisyah menutup matanya ketakutan, sedang Yusuf menatap mata Aisyah yang terpejam takut. Ia seperti penjahat yang menikmati ketakutan istrinya. Yusuf mengelus pipi Aisyah pelan berulang kali. Aku egois, Ca. Aku egois untuk diri aku sendiri. Maaf, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu jahat, kamu bukan Mas Yusufku. Yusuf tersenyum mendengar Aisyah menyebut kepemilikan Mas Yusufku. Buka matamu sayang, buka mata kamu. Enggak mau, kamu jahat sekali. Please, listen to me. This time. Dengan sedikit takut Aisyah membuka matanya. Ia menatap jeru mata Yusuf yang begitu dekat dengannya. Aku akan kasih kamu waktu untuk memaafkan diri kamu sendiri. Maafkan semua kesalahanku lagi. Aku tak akan memaksamu tinggal di rumah kita. Kamu bisa tinggal di sini, aku mengizinkan. Tapi tolong, Ca, jangan memintaku untuk kita berpisah. Aku tak akan sanggup. Aku tak akan menghalangimu untuk menenangkan diri, seperti yang kamu pinta kala itu. Aku akan menunggu, Ca, menunggumu membuka pintu maaf padaku lagi. Menunggu untuk kita seperti dulu dan setelah itu kita membuka lembaran baru lagi. Tidak semudah itu, Mas, ujar Aisyah yang hanya diutarakan dalam hati. Aisyah hanya diam, tak tahu mau membalas apa. Yusuf mencoba memaklumi meski ada banyak ketakutan dalam diamnya Aisyah. Menghela nafas, aku pulang. Kamu pasti perlu banyak waktu sendiri. Kita perlu memperbaiki dan menenangkan diri kita. Kamu perlu apa-apa. Kalau kamu perlu apa-apa, jangan sungkan hubungi aku. Benar, mereka perlu jarak untuk saling kembali. Yusuf memeluk lagi Aisyah erat sebagai perpisahan untuk hari ini.
Semoga kamu memaafkanku, Aisyah. Aku mencintaimu. Lalu Yusuf mengecup kening Aisyah lama penuh hikmat. Dan setelah itu Yusuf meninggalkan Aisyah dalam kebekuan oleh perilaku Yusuf. Bersambung.